Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya sehingga kita masih bisa istiqomah di dalam melakukan ketaatan, masih berada di atas kebaikan, masih berada di atas nikmat Islam wal iman yang tentunya kita maklumi bersama itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan kepada seorang hamba. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai dari pekan ini kita akan memulai kajian rutin kita kembali setelah bulan puasa, yaitu kajian kitab Masailul Jahiliyah. Hanya saja di malam hari ini, sebelum kita masuk di pembahasan itu, kami pribadi ingin mengingatkan terkhusus diri saya dan kepada jamaah sekalian sebuah tema yang sangat penting untuk selalu kita renungi, untuk selalu kita muhasabah, introspeksi diri, ya, terkait tentang perkara ini. Ya, antum lihat di judul, ada apa setelah Ramadan? Ya, yang kita akan sebutkan di tema itu adalah terkait seputar istiqomah. Ya, terkait seputar istiqomah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah dimaklumi bersama bahwa setelah selesainya bulan Ramadan bukan artinya kita juga selesai, bukan artinya kita juga berhenti dari amalan-amalan kebaikan yang biasa dikerjakan di bulan Ramadan. Dengan selesainya bulan Ramadan bukan artinya kita juga sudah selesai beribadah, sudah tamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya
untuk terus istiqamah di atas kebaikan meskipun musim-musim kebaikan itu sudah berlalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memperingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Wahai Muhammad, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah, dan istiqamalah bersama orang-orang yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau melampaui batas. Ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk istiqamah di atas kebaikan. Iya. Dan kita mungkin hafal, sebagian dari kita, kebanyakan dari kita menghafal ayat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau wahai Muhammad selesai dari sebuah perkara, maka tegak bangkitlah. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu, Tuhanmu, hendaknya engkau selalu berharap. Ayat ini, wa idza fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, apabila engkau selesai dari sebuah perkara bangkitlah dan hanya kepada Rabbmu hendaknya engkau berharap. Itu ayat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk selalu istiqomah di atas kebaikan. Jadi antum perhatikan, Allah berfirman kepada nabinya, apabila engkau selesai dari sebuah ibadah, ya itu maknanya, apabila engkau selesai dari satu ibadah, fansab, susul dengan ibadah yang lain. Tidak dikatakan ya istirahat dulu, tidak. Allah tidak perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah kamu selesai beribadah sudah refreshing dulu, ya sudah rekreasi dulu, tidak. Ya, sebab dunia ini tidak ada kata berhenti di dalam apa? Di dalam bekerja, di dalam beramal. Ya, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau selalu berharap. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan ini saya akan sebutkan sebuah kisah seputar istiqamah. Disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau menyebutkan kisah tentang Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in. Ya, di biografi beliau disebutkan bahwa Fudail bin Iyad pernah bertemu kepada seseorang. Ya, dimaklumi bahwa Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama terkenal di masanya. Dia bertemu seorang lelaki. Kata Fudail kepada orang ini, kam atat alaika, wahai fulan, sudah berapa lama kamu tinggal di dunia ini? Kata orang ini, saya sekarang sudah berumur 60 tahun. Maka kata Fudail, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Ya, ketahuilah bahwa, kata Fudail, ketahuilah bahwa sekarang kamu sudah 60 tahun
itu engkau sedang berjalan, sedang berusaha menuju kepada Tuhanmu, dan engkau sudah hampir selesai. Artinya engkau sudah mencapai batas. Sebab dimaklumi umur 60 tahun itu peringatan. Ya. Kata Nabi SAW, umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit yang sampai yang lewat dari antara 60 sampai 70 tahun itu. Jadi ketika orang ini mengatakan umur saya sudah 60 tahun, maka Fudail bin Iyad mengingatkan, ketahuilah bahwa sekarang kamu 60 tahun, dari kamu lahir sampai kamu berumur sekarang 60 tahun, itu engkau sedang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhanmu, dan engkau sudah hampir mencapai finish. Apa tanggapan orang ini? Kata orang ini, ya Aba Aliin, kunya dari Fudail, wahai Abu Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia beristirja. Ya, istirja itu ucapan yang diucapkan ketika mendapatkan apa? Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Ya. Ketika orang ini berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Fudail kembali bertanya, wahai rajul, wahai lelaki, ta'lamu ma taqul? Apakah kamu paham tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Faqala lahu ar-rajul, maka orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali ulangi istirja'nya. Fudail bertanya lagi, apakah engkau tahu, paham tafsir dan makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang itu berkata, wahai Fudail, terangkan kepadaku apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail mulai berbicara. Kata Fudail, ketahuilah makna dari ucapanmu inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Ketahuilah bahwa engkau itu adalah budak Allah. Ya. Namanya abdun, ya. Abdun. Abdun itu artinya budak. Ya. Hamba. Kalau kita manusia ini adalah budak Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya? Dia harus tunduk dan taat apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dia harus tunduk dan taat apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia harus tunduk dan taat apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang untuknya. Kemudian beliau menerangkan, adapun makna wa ilaihi raji'un, hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ketahuilah semua dari kita, kata beliau, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji'un. Kata Fudail, siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu adalah budak Allah, dan dia mengetahui bahwa dia akan kembali, dirinya akan kembali kepada Allah, falya'lam bi annahu mauquf. Ketahuilah bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima bi annahu mauqufun falya'lam bi annahu mas'ulun. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah, maka ketahuilah dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Siapa yang memahami bahwa dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap diri
mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Ya, ini bisa dipahami ya. Dan ini adalah perkara yang dimaklumi bersama. Ya, dari keyakinan, dari rukun iman adalah seorang hamba dia beriman akan adanya negeri akhir. Ya, itu yang harus selalu diingat di dalam diri, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya, mungkin banyak orang memahami bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Bukan. Kematian itu adalah awal dari pertanggungjawaban. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal persinggahan pertama kali menuju kepada negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka ujian yang datang setelahnya dia akan selamat. Tapi siapa yang kesulitan di alam kuburnya, maka ujian yang setelahnya lebih sulit lagi. Ya, jadi kita katakan alam kubur bukan akhir dari segalanya dalam hidup ini, tapi awal dari sebuah pertanggungjawaban. Baik. Setelah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang hal ini, siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kalau dia akan kembali kepada Allah, dia akan berdiri. Siapa yang mengetahui kalau dia akan berdiri, dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya dia persiapkan jawaban dari pertanyaan itu. Maka orang ini insaf, dia tersadar. Setelah itu singkat ceritanya dia katakan, orang ini berkata kepada Fudail, famal hilah, wahai imam, kalau begitu apa solusinya? Iya, paham dari awal ya. Jadi orang ini berumur berapa tadi? 60 tahun. Ya, batas ajalnya sudah dekat. Ya, sudah diingatkan tentang negeri akhirat. Maka orang ini sadar, minta solusi. Wahai imam, apa solusinya? Kata Fudail, yasirah, sangat mudah sekali solusinya. Ya, apa itu? Ini titik pembahasan kita. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, tuhsin fima baqiyah yughfaru laka ma madha wa ma baqiyah. Perbaiki apa yang tersisa dari umurmu, ya, perbaiki apa yang tersisa dari umurmu, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Ya, fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena sesungguhnya jika engkau tidak memperbaiki, masih berada di atas dosa dari sisa-sisa umurmu ini, ukhitta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan berhak untuk disiksa dari dosa-dosamu yang kamu lakukan yang telah lalu dan apa yang akan datang. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah makna istiqamah. Iya. Jadi istiqamah itu subhanallah, kesimpulannya sangat ringkas sekali. Iya. Apa itu? Selalu muhasabah, selalu introspeksi diri antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Apa peningkatan, apa perkembangan yang kita dapatkan antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Iya. Yang pertama akan kita terangkan sebentar dari sisi kewajiban, yang wajib dulu. Iya. Apakah makna dari kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu semakin kokoh di dalam hati kita, atau masih biasa-biasa saja, sama dengan sebelum dan setelah Ramadan? Yang kedua, salat yang merupakan tiang agama,
Apakah sebelum dan setelah Ramadan sama saja atau ada peningkatan? Ini hal yang wajib dulu. Iya. Setelah kita perhatikan, apakah seseorang sudah istiqomah memperhatikan hal itu, dia berpindah kepada yang nawafil, yang sunnah-sunnahnya. Iya. Kemudian yang ketiga, dia ingat terkait tentang apakah dia sudah meninggalkan hal-hal yang haram atau masih berada di atasnya. Iya. Jadi istiqomah itu artinya seorang hamba dia bisa, ya, kualitas ibadahnya, ya, semakin baik, semakin sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang telah mereka lalui. Ya, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia katakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai utusan Allah, katakan kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun kecuali engkau, wahai Rasulullah. Ya, maksudnya sahabat ini ingin kesimpulan dari, ya, sesuatu di dalam Islam. Apa sebuah pegangan? Apa sesuatu yang saya pegang yang saya bisa baik dunia dan akhirat saya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amantu billah, kul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomalah di atasnya. Ya. Menjaga keimanan, ya, meningkatkan kualitas iman, setelah itu istiqomah di atas keimanan. Iya, saya kira ini dimaklumi. Ya, saya kira dimaklum. Ini tentang istiqomah. Taib. Dan telah kita bacakan tadi ayat. Iya, itu bisa diperhatikan bahwa fastaqim kama umirta, istiqomalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Antum perhatikan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan sosok yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, makhluk yang terbaik, manusia yang termulia, kalau beliau saja diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan, maka bagaimana lagi dengan kita yang mungkin malam ini masih bisa salat malam, besoknya sudah tidak bisa lagi. Yang mungkin di bulan Ramadan kita bisa istiqomah menjaga salat malam, yaitu salat tarawih, tapi setelah keluar bulan Ramadan, jangankan salat malam, mungkin sebagian dari kita salat isyanya, salat subuhnya lagi sudah tidak bisa dia jaga. Maka harus diperhatikan. Iya, dari makna istiqomah yang diajarkan, yang diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Iya, di dalam surah Al-Ahqaf atau dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira
tentang orang-orang yang bisa menjaga ibadahnya, orang-orang yang menjaga ketaataannya, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya, Tuhan kami adalah Allah, yang kami ibadahi adalah Allah, kemudian istiqamah, mereka istiqamah di atasnya, apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, maka malaikat-malaikat itu akan turun kepada mereka, orang-orang yang istiqamah. Ya, kata para ulama ahli tafsir, malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah, yaitu di sakratul maut. Ya, pada saat orang yang istiqamah di atas ketaatan ini meninggal sakratul maut, malaikat akan datang kepadanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Dua yang diingatkan oleh malaikat. Jangan kalian takut, maknanya kata para ulama ahli tafsir, jangan kalian takut terhadap apa yang akan kamu datangi, ya, peristiwa-peristiwa yang akan kamu alami setelah kematian ini. Jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Jangan kamu bersedih hati, maknanya jangan kalian bersedih dari apa yang kamu tinggalkan, ya, meninggalkan keluarga yang tercinta, ya, meninggalkan harta dunia, apapun yang kita miliki dari dunia ini. Orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan, malaikat mengatakan jangan bersedih. Jadi dua, ya, la takhafu, jangan takut dari apa yang kamu akan dapatkan setelah kematian itu. Wala tahzanu, jangan bersedih hati dari apa yang engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, berilah kabar gembira akan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, subhanallah. Itulah balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait tentang al-istiqamah. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah itu tadi terkait tentang istiqamah. Yang kedua adalah ada jenjang-jenjang istiqamah di dalam Islam. Ada derajat-derajat, jenjang-jenjang istiqamah di dalam Islam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iya, dan selainnya, bahwa jenjang istiqamah itu ada beberapa hal. Kalau kita sudah paham tentang makna istiqamah, dan kita memahami balasan dan ganjaran bagi orang-orang yang istiqamah di atas kehidupan dunia ini, maka seorang hamba harus memahami dia harus istiqamah di atas apa. Yang pertama dari makna istiqamah, dari jenjang istiqamah adalah as-sabatu ala tauhid wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Iya, dia terus menerus kokoh di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini istiqamah yang merupakan derajat yang paling tinggi.
Iya. Jelas ya? Ini istiqomah yang merupakan derajat dan jenjang yang tertinggi. Ya, sebab orang-orang yang bertauhid, orang yang istiqomah di atas tauhid, dia bersihkan dirinya dari kesyirikan, itulah yang bisa menjaga dirinya untuk terus beramal, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang termulia, ketika beliau ditanya tentang makna istiqamah, apa yang beliau jawab? Kata beliau, alla tusyrik billahi syai'an. Beliau tanya, apa ya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa makna istiqamah? Kata beliau, jangan engkau melakukan kesyirikan. Iya. Artinya, selalu perhatikan yang namanya tauhid. Punya perhatian dengan ilmu seputar tauhid dan keikhlasan. Iya. Sebab kalau orang bertauhid, dia ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang akan bisa menjaga ibadah itu. Iya. Jadi maksudnya Abu Bakar As-Siddiq di sini, jangan engkau mempersekutukan Allah, beliau mengarahkan makna dari ikhlas. Iya. Ini yang kita akan sebutkan. Ya, bahwa di antara sebab yang membuat seseorang itu istiqomah bisa mempertahankan ibadah adalah dia selalu perhatikan ibadah hati yang namanya keikhlasan. Ya. Ketika seorang hamba ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itulah yang akan membuat dia bisa terus-menerus melakukan ketaatan. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara makna keikhlasan, ya, di antara makna keikhlasan adalah ketika dia beramal, ya, ketika dia ingin melakukan suatu amalan, dia harus ingat bahwa dia beramal itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi ketika misalnya ada orang mau berdiri sholat, dari makna keikhlasan dia hadirkan bahwa saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini demi kebaikan saya. Ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk tetangga, bukan untuk kerabat, tapi untuk diri saya nanti di akhirat. Itu makna ikhlas. Ketika dihadirkan seperti ini di dalam setiap ibadah seseorang, maka dia akan bisa terus continue, terus menerus konsisten di dalam melakukan ibadah. Ya, sama jika kayak orang bekerja, ya, sama kayak orang bekerja dalam kehidupan dunia ini. Ketika ada orang bekerja, misalnya, ya, ada orang kerja batu misalnya, tukang. Ya, kalau tukang, ya, kerjanya dihitung per hari. Ya, ketika seorang bekerja, ya, dia keluar di pagi hari, yang dia harapkan dari bosnya adalah apa? Gaji, dan hitungannya per hari. Selama sepekan, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, ketika ada rasa, waduh capek, ya, panas matahari, kan kadang ada seperti itu kan, ya, ketika orang melakukan sesuatu ada rasa malas, tapi kembali dia berpikir lagi, kalau satu hari saya tidak bekerja, berarti gaji saya kurang. Iya, gaji saya bisa dikurangi. Nah, ketika terpikir seperti itu, maka dia akan, wah sudah, bekerja deh, daripada libur, tidak ada juga aku kerja, mending saya keluar bekerja. Nah, sama dengan ibadah seperti itu. Ya. Jadi di antara makna keikhlasan, ketika setiap orang beribadah,
dia hadirkan bahwa ketika dia beribadah itu untuk dirinya sendiri, dia sendiri akan dapatkan hasilnya, maka dia bisa apa? Istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kalian melakukan kebajikan, jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Tapi jika kalian melakukan dosa, maka engkau sendiri akan menanggung akibatnya. Kan begitu? Jelas ya? Itu dari makna keikhlasan. Itulah yang membuat seseorang bisa istiqomah terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isya ya? Mas Isya? Hah? Sudah ya? Saya selesaikan ya? Baik. Baru satu ini. Baik. Jadi saya ulang kembali, di antara perkara yang membuat seseorang itu bisa mempertahankan ibadah adalah dia selalu menjaga keikhlasan. Iya. Dan ingat, keikhlasan ini adalah amalan hati, amalan yang hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ketika tidak ada keikhlasan di dalam beramal, di dalam mempersiapkan bekal menuju kepada negeri akhirat, maka disitulah kadang orang malas dan terputus di dalam ibadah. Ya. Makanya ketika ada orang yang mungkin di bulan Ramadan dia bisa jaga sholat malamnya, ya, ketika keluar bulan Ramadan dia tidak bisa lagi qiyamul lail di malam hari, itu artinya ada cacat pada keikhlasan, kurang keikhlasan pada diri. Sebab kalau dia ikhlas, dia akan ingat dan dia akan istiqomah di dalam melakukan ibadah. Bisa dipahami? Baik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh murid-muridnya, dikatakan, wahai imam, untuk apa kamu menulis kitab Muwatta? Kitab Muwatta ini kitab besarnya Imam Malik, kitab hadis, namanya Muwatta. Untuk apa kamu wahai imam menulis kitab Muwatta, sementara orang di luar sana, para ulama yang lain, menulis kitab Muwatta jauh lebih besar, lebih tebal daripada kitab yang kamu tulis. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Bukan berkecil hati, tapi beliau mengatakan, maka lillahi yabqa. Apa yang ditulis karena Allah, maka itulah yang akan kekal dan akan terus ada. Itu ucapan ringkas yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah, sekarang ini orang tidak mengenal kitab Muwatta di dalam dunia Islam kecuali hanya kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu makna dari apa? Keikhlasan di dalam beramal. Jelas ya? Jadi itu penting, ya. Ikhlas ini, ya, yang membuat seseorang bisa continue, konsisten, terus menerus di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Bishr al-Hafi rahimahullah, salah seorang ulama, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kaum adalah orang yang tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Artinya, ketika seseorang hanya bisa beribadah di bulan Ramadan, dia bisa menjaga ibadahnya di bulan Ramadan, salat 5 waktunya tepat waktu di bulan Ramadan,
ketika dia hanya bisa jaga di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia tidak bisa jaga, kata beliau, itulah sejelek-jelek kaum. Kenapa? Karena itu sifat dan ciri orang-orang munafik. Iya. Beribadah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal kapanpun dan bagaimanapun dia tetap beribadah kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan dia tetap mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan kebajikan adalah ketika seorang hamba dia bisa susul amalan kebajikan itu dengan ibadah-ibadah setelahnya. Jadi tanda kalau kita mau tahu amalan kita diterima di bulan Ramadan, lihat setelah bulan Ramadan. Kalau masih bisa istiqomah, masih bisa mempertahankan ibadah di luar bulan Ramadan, itu tanda bahwa amalan dia, ibadah dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Taib, ini diantara sebab yang membuat seorang hamba itu bisa istiqomah di atas kebaikan. Taib, mungkin di pertemuan yang akan datang biidznillah saya akan lanjut sedikit terkait tentang asbab al-istiqamah ini. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.